Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mahabbah dan Ma'rifat. Mahabbah. Mahabbah berasal dari kata bahasa Arab yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan, yang mempunyai makna mencintai secara mendalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Menurut Harun Nasution, mahabbah adalah patuh kepada Tuhan dan membenci sikap yang melawan kepadanya. Dua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali yang dikasihi, yaitu Tuhan. Sedangkan menurut Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, mahabbah adalah suatu kecenderungan hati seseorang kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang datang darinya tanpa usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahabbah adalah mencintai Allah dan mengandung arti patuh kepadanya, membenci sikap yang melawan kepadanya, mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali Allah, dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini juga sudah dicetuskan oleh sufi wanita yang pertama, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Terus tingkatan-tingkatan mahabbah itu ada. Pertama, satu, cinta biasa. Itu hanya mengingat Tuhan, menyebut asma Allah dan memperoleh kesenangan hati dari berdialog dengan Tuhannya. Yang kedua, cintanya orang sidik, yaitu orang yang mengenal Tuhannya sehingga dapat memisahkan pembatas antara dirinya dengan Tuhannya sehingga bisa mengetahui rahasia-rahasia dan dapat berdialog dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, cintanya orang arif, yaitu orang yang tahu betul dengan Tuhannya, bahkan dapat melihat, dapat merasakan dicintai oleh Tuhannya. Selanjutnya, bagaimana cara mencapai mahabbah? Cara mencapai mahabbah dengan cara pertama taubat, kedua warok, ketiga zuhud, dan yang terakhir sabar. Ma'rifat adalah tingkatan untuk mengenal Allah. Dalam mengenal bukan berarti mengandai-andaikan bentuk atau sifatnya Allah, tetapi mengenal menurut ma'rifat adalah mengenal Allah dengan hati. Istilah ma'rifat berasal dari kata al-ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Apabila dihubungkan dengan pengalaman ilmu tasawuf, maka ma'rifat adalah mengenal Allah ketika seorang sufi mencapai suatu makom dalam tasawuf. Ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rafu ma'rifah yang memiliki arti mengetahui, mengenal, mengakui, atau pengalaman. Ma'rifat menurut beberapa ulama antara lain, menurut Dr. Mustafa Zahri, ma'rifat adalah suatu ketetapan hati atau dalam mencapai kehadirannya, wujud yang wajib ada yang menggambarkan segala kesempurnaannya. 2. Menurut Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Hudri mengemukakan pendapat Abu At-Thayyib Asy-Syamiri, ma'rifat adalah kehadiran Allah dalam hatinya selalu berhubungan dengan nur ilahi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan bersifat dohir, tapi lebih mendalam terhadap batin dengan memahami rahasianya. Maka pengalaman ini berwujud pengalaman atau penghayatan kejiwaan, sehingga tidak sembarang orang bisa mendoakannya. Ma'rifat digunakan untuk mengetahui tingkatan dalam tasawuf, dan orang-orang telah mencapai ma'rifat disebut al-arif. Orang arif mampu mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Zunun al-Misri mengatakan, ada beberapa tanda jika orang sudah mencapai tingkatan ma'rifat. Antara lain, 1. Selalu bersikap warok, dikarenakan selalu memancarkan cahaya ma'rifat pada sikap maupun perilaku orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. 2. Tidak menginginkan nikmat yang banyak karena takut akan membawakan pada perbuatan haram, dalam artian zuhud. 3. Tidak menjadikan sesuatu berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena sesuatu yang nyata belum tentu benar dalam ajaran tasawuf.
Dalam literatur tasawuf dapat dijumpai dua orang tokoh yang mengenalkan paham ma'rifat, yaitu Al-Ghazali dan Nun Al-Misri. Konsep ma'rifat menurut Al-Ghazali adalah berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pencucian jiwa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Sedangkan konsep ma'rifah menurut Zunnun al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi tiga, yaitu pengetahuan awam adalah ma'rifat yang dimiliki oleh orang awam atau orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat tanpa disertai argumentasi. Dua, pengetahuan utama adalah memberikan penjelasan tentang Tuhan melalui upaya pemikiran pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Makrifat ini dimiliki oleh orang-orang yang berilmu seperti ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan lainnya. 3. Pengetahuan sufi adalah makrifat ini memberikan penjelasan tentang Tuhan melalui sifat dan keesaannya yang diperoleh melalui hati nuraninya. Dan yang terakhir adalah hubungan antara mahabbah dan ma'rifat. Mahabbah dan ma'rifat merupakan dua jalan untuk mengenali dan mencintai Allah, yaitu mahabbah digunakan untuk mencintai Allah dan ma'rifat digunakan untuk mengenali Allah, dan keduanya akan saling berhubungan dan akan membuat atau mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.